Kasus dugaan pembuangan limbah medis di TPA Bakung yang diduga dilakukan pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo berbuntut panjang. Pemkot Bandar Lampung mengancam akan menutup rumah sakit tersebut jika terbukti membuang limbah medis di tempat pembuangan akhir Bakung. Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, sudah meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk meninjau dan memeriksa asal limbah medis yang ada di TPA Bakung. Ia menegaskan jangan sampai ada fasilitas pelayanan kesehatan yang membuang limbah medisnya di TPA Bakung. Karena hal itu jelas melanggar aturan. Maka Herman HN meminta persoalan limbah medis harus terus dicek dan diawasi. Pak, itu kemarin terkait penemuan sampah medis yang ada di TPA Bakung, apakah itu kelalaian dari pengawasan, Pak? Sudah, Pak, saya langsung ke lapangan. Lapangan, siapa yang buang katanya? Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Urip Itu Sumoharjo. dokumen lengkap Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Pak. Ya, nanti kita tegur, ya nggak boleh. Dia kan harus ada limbahnya, ada apa namanya itu, digali, limbah-limbahnya kalau masuk. Tapi kalau untuk DLH sendiri, Pak, apakah ada kelalaian dari pengawasan DLH? Ya harus kita awasi semua lah. Artinya rumah sakit ini kan ada dari kesehatan itu mengawasi. Dia udah punya ini nggak tempat-tempat pembuangan limbah kesehatan. Ini harus kita lihat. Sebaiknya apa yang dilakukan, Pak? Karena ini terus berulang dari tahun 2008 kemarin. Ya nggak boleh berulang-ulang ya. Kita tegur bagaimana. Kalau nggak tutup, ya perusahaannya tutup. Tapi jangan kita tegur dulu bagaimana supaya ya masih bisa lah dibuat di mana ini ya. Oke. Sementara itu dari pantauan Kupas TV, beberapa pegawai Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung melakukan inspeksi mendadak di Rumah Sakit Urip Sumoharjo untuk menindaklanjuti adanya temuan limbah medis di TPA Bakung. Saat tiba di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, pegawai DLH melakukan pertemuan tertutup dengan direksi rumah sakit di lantai 2. Sekitar 30 menit kemudian, pegawai DLH dan para petugas Rumah Sakit Urip Sumoharjo meninjau tempat pembuangan sampah di areal rumah sakit tersebut. Terkait pertemuan ini, Kabid Pengawasan DLH Bandar Lampung, C. Ali Ayub menegaskan tidak membenarkan jika ada yang membuang limbah medis ke TPA Bakung. Karena limbah medis perlu penanganan dan pengelolaan secara khusus untuk menghancurkannya. Menurutnya berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan, pengelolaan sementara limbah medis di Rumah Sakit Urip Sumoharjo sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Namun untuk hasil pertemuan itu, Ali menyarankan agar konfirmasi ke Kepala DLH. Pak, terkait temuan hari ini bagaimana, Pak? Jadi gini, kami tim dari Dinas Lingkungan Hidup pagi ini bekerja sesuai dengan tugas kami. Mungkin hasilnya sore sudah ada. Kalaupun bapak-bapak sudah menanyakan hasilnya, bisa menghubungi Pak Kadis kami. Jadi kami waktu ya, kami masih kerja dan kalian juga tadi sudah mengikuti ya apa yang kami lakukan. Dan apa yang kami lakukan ini sesuai dengan tugas kami. Ya, kalau masalah yang lain tuh kami punya tugas masing-masing. Cukup ya? Pak, tapi tadi waktu pengecekan di belakang apakah sudah sesuai standar untuk penyimpanan limbahnya? Kalau kita lihat ya, semuanya sudah sesuai. Sesuai dengan SOP, sesuai dengan legalitas yang mereka miliki. Ya, coba kita lihat. Cuma kita punya kewenangan masing-masing ya, punya tugas masing-masing ya. Jadi kami juga harus laporan dengan pimpinan kami. Nanti sore sudah ada. Kalaupun teman-teman dari media mau pengen tahu, silakan aja ke beliau ya. Pak, kalau sebenarnya memang limbah medis seperti misalkan botol, suntikan itu memang boleh nggak Pak sampai ada di pembuangan sampah domestik? Kalau limbah yang namanya limbah medis nggak bisa. Dia ada khusus. Penanganan khusus, ada dikelola dengan khusus. Seharusnya sebagaimana Pak? Yaitu ada SOP lah panjang. Cukup ya. Sementara Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Saiful Haris, mengatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas penemuan limbah medis di TPA Bakung. Ia mengklaim bahwa Rumah Sakit Urip Sumoharjo telah bekerja sesuai SOP dan aturan yang ada. Haris melanjutkan, limbah medis yang ada di TPA Bakung akan sulit diketahui apakah benar berasal dari Rumah Sakit Urip Sumoharjo atau dari rumah sakit lain. Karena limbah tersebut sudah tercampur dengan limbah lainnya. Yang ada di luar sana dengan barang yang ada di sini, kan kita kalau di sini ada punya prosedur ya. Jadi kalau misalnya dia warna kuning, artinya dia itu termasuk sampah infeksius. Kalau misalnya dia termasuk yang sampah hitam, artinya dia sampah domestik. Pengkategoriannya nggak bisa dibilang kalau di Urip gimana, nggak bisa. Karena kalau di kita judulnya dari peraturan pemerintahnya seperti apa. Jadi kan kayak gitu kan, kita bukan di Uripnya kayak gimana, kita ikut aturannya seperti apa. Nah, jadi pada saat nanti dibilang, oh bagian yang ini yang termasuk infeksius, yang ini enggak, tadi itu disampaikan logikanya. Jadi logikanya yang bersentuhan langsung itu jadinya infeksius, kan kayak jarum segala macam. Nah,
kita juga punya prosedur tentunya. Misalnya kayak ada safety box untuk naruhnya, setelah itu masuk ke tempat sampah, di bawah sana tempatnya warna kuning. Nah, sampai di tempat penampungan akhirnya kita di sini, kita bisa dua. Ada yang di sebelah sini yang infeksius, yang sebelah sini yang sampah domestik. Soal pengkategoriannya, kita kan menyerahkan sama peraturan ya. Maksudnya bukan kita ngarang ya, nggak boleh dong, ya nggak? Nah, pada saat itu nanti diangkut sampai ke tempat sampahnya, ya kayak tadi dibilang kalau kertas yang masuknya sampah domestik kan. Nah, misalnya gini, ada sampah kita, ada boxnya, sampai taruh di sana. Terus nanti dia dibuang di mana? Terus ternyata bersebelahan dengan apa, kan kita nggak bisa bertanggung jawab ya. Maksudnya tadi kan banyak tadi bilang kok yang kita temukan di sana ada suntikan, ada yang plastiknya kuning kan gitu kan ya. Kita nggak bisa bertanggung jawab soal itu, mohon maaf. Karena kan jatuhnya kan kita naruh sampah di sini. Kalau misalnya nanti ada yang ngangkut dari dinas nih yang ngangkut yang sampah domestik, kalau ada plastik yang warna kuningnya di tempat kita, mereka juga nggak bakal mengangkut karena kan di luar protokolnya kan. Nah, sedangkan kalau misalnya yang kuning itu kita udah ada ditimbang, ada manifestnya. Jadi maksudnya gini loh, rumah sakit Urip itu sulit bertanggung jawab pada saat ada stoknya itu nyasar di tempat sampah tertentu, dan kebetulan di sebelahnya ada yang lain. Kita nggak bisa tanggung jawab soal itu, soalnya ya susah juga ya. Kasubag Sampah Lingkungan Rumah Sakit Urip, Mira Vinda menambahkan, karena masalah ini sudah ditangani pemerintah maupun Polda Lampung, maka pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo akan bersikap terbuka dan kooperatif. Bahkan jika nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian, pihaknya berjanji akan taat hukum. Saya sedikit cerita ya, jadi cerita dari standar prosedur yang kita punya. Jadi kita itu sampah yang dihasilkan dari ruangan itu sudah dipisahkan dulu. Jadi sumbernya itu sudah kita pisahkan. Sumber sampah kan dari perawatan medis nih, kontrol perawatnya nih. Misalnya perawat di A, ruangan A, kita sudah kita pisahkan. Untuk medis yang warna kuning, untuk yang hitam warna untuk domestik warna hitam, untuk jarum kotak safety box. Kotak, dia bentuknya kotak. Dan kontainer tuh asumsinya besar ya, kotak dia khusus ukuran 5-12 liter. Kemudian itu untuk pengangkutannya itu tenaganya pun berbeda. Jadi sudah dijelaskan itu sudah tidak bakal tercampur ya. Jadi untuk sampah biasa domestik itu kita pengangkutnya adalah petugas cleaning service. Diangkutnya sehari bisa 4-5 kali karena namanya sampah domestik kan lebih banyak ya. Tapi kalau untuk sampah medis itu petugasnya beda lagi. Staf saya yang di bidang casting itu khusus mengangkut sampah medis. Itu sehari bisa 3 kali pengangkutan. Nah, yang untuk sampah medis kita buang ke kontainer. Nah, kontainer yang ada 2 di belakang oleh petugas cleaning service. Sedangkan yang medis diambil, terus itu ditimbang, diikat, diberi label, itu diletakkan di TPS, tempat penampungan sampah khusus B3. Jadi jelas terpisah. Jadi dari plastiknya sudah kita pisahkan tempatnya ya, kemudian itu pengangkutannya juga sudah kita pisahkan, terus itu juga tenaganya juga orang yang berbeda, tempatnya pun berbeda. Sebelumnya sejumlah personil Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung sudah turun ke TPA Bakung untuk mengumpulkan bukti limbah medis yang diduga dibuang oleh Rumah Sakit Urip Sumoharjo. Sejumlah limbah medis yang ditemukan lalu diambil dan dikumpulkan dalam sebuah keranjang untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya polisi akan memanggil semua pihak terkait, yakni rumah sakit, instansi dari Pemkot hingga pengelola TPA Bakung. Polda Lampung juga telah mengeluarkan surat perintah penyelidikan untuk mengusut dugaan pembuangan limbah medis tersebut. Dari Bandar Lampung, Sri Danwanda, Kompas TV melaporkan.